Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, suara Ibu kedengaran kah? Atau terlalu kecil atau putus-putus? Kedengaran, Bu. Ada di depan ya. Ya, oke teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Untuk momen gaya dan kesetimbangan belum ya teman-teman ya. Tadi Ibu pikir udah. Yang ini materinya kita udah masuk ke materinya atau belum teman-teman? Maaf. Teman-teman, suara Ibu kedengeran kah? Terdengar, Bu. Oh iya, oke. Ini materinya udah atau belum? Belum, Bu. Oh, belum. Ya udah, oke. Berarti kita masuk ke apa namanya? Bab yang ini ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu momen gaya dan kesetimbangan benda tegak. Connection. Ntar Ibu ganti ini dulu, provider. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan masuk ke bab baru, ini indikatornya. Diharapkan teman-teman bisa menghitung momen gaya, kemudian menentukan syarat-syarat kesetimbangan itu apa saja, kemudian memahami konsep momen gaya dan menentukan pusat massa dan titik berat dari suatu benda. Nah, ini pendahuluan dulu. Jadi, kalau di bab sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai gerak lurus, dan kenapa suatu benda itu bisa bergerak, itu dikarenakan adanya gaya. Itu kalau kita masuk ke gerak lurus. Kalau kita sedang membahas gerak rotasi itu gerak berputar, maka penyebab dari gerak rotasi itu kita menyebutnya sebagai momen gaya atau torsi. Nah, jadi kalau gerak lurus penyebab geraknya adalah gaya, rotasi penyebab geraknya adalah momen gaya. Kalau rumus gaya itu F sama dengan M kali A. Kalau gerak rotasi itu tau, ini bacanya tau ya teman-teman. Tau sama dengan I kali alfa. Jadi I-nya itu adalah momen inersi ya. Nah, kemudian momentum. Kemarin kan sudah kita pelajari soal momentum. Kalau geraknya lurus, kita menyebutnya sebagai momentum linear. Rumusnya yang teman-teman sudah pelajari, P sama dengan M kali V. Kalau di gerak rotasi, namanya momentum sudut. Rumusnya L sama dengan I kali omega. Ini bacanya omega ya, bukan W. Jadi omega. Nah, kalau syarat kesetimbangan pada gerak lurus, ya seperti yang teman-teman belajar di hukum Newton 1, bahwa sigma F-nya itu sama dengan 0. Maka benda
Kalau benda sedang bergerak akan tetap terus bergerak. Kalau bendanya sedang diam, dia akan tetap diam. Itu syarat kesetimbangan kalau dia gerak lurus. Maka kalau dia geraknya rotasi, itu sigma dari taunya nilainya sama dengan 0. Jadi gaya yang menyebabkan benda tersebut itu bisa berputar, itu nilainya sama dengan 0. Nah, besaran dari kedua besaran tersebut adalah besaran vektor, yang artinya dia punya arah. Nah, itu perbedaan antara gerak lurus dengan gerak rotasi. Jadi teman-teman tahu ini dulu, baru teman-teman bisa masuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke momen gaya dan momen inersia. Nah, ini momen gaya. Momen gaya tadi Ibu sudah jelaskan ya, penyebab suatu benda berotasi. Jadi suatu benda itu bisa berotasi dikarenakan adanya momen gaya yang merupakan besaran vektor dan dilambangkan dengan tau. Ini bacanya tau ya. Nih, jadi bukan T. Nah, untuk mencari besar momen gayanya kita menggunakan tau sama dengan F kali R. Kalau dia berbentuk lurus. Ya, kalau dia membentuk sudut, maka kita pakainya sin theta. Jadi F kali R dikali sin. Kalau dia membentuk sudut. Nah, di mana F-nya itu adalah gayanya, R-nya adalah panjang lengan. Panjang lengan itu maksudnya ini. Nah, itu panjang lengannya. Itu untuk menghitung momen gaya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan besar momen gaya bila sumbu putarnya di O. Ya, berarti sumbu putarnya di sini. Nah, di sini dia ada sudutnya. Nah, jadi dia membentuk sudut dari sumbu X. Kemudian di sini ada panjang batangnya itu ada 4 meter. Tadi rumusnya kalau mau menggunakan, kalau ada sudut, maka kita langsung menggunakan sin. Ya, jadi tau sama dengan F R sin. Ya, tinggal dimasukin aja nilainya. Ya, F-nya ada 40, R-nya ada 4 meter, tinggal sin 60. Ya. Nah, itu kalau kita mau cari apa namanya? Ini belum Ibu tambahnya. Nah, ini Ibu tambah. Kalau kita mau cari momen gaya pada sumbu X, sumbu Y. Kalau pada sumbu X di sini kita pakai rumusnya yang cos. Masih seperti yang ketika teman-teman belajar apa kemarin ya, yang pakai sumbu-sumbu ini apa vektor. Ya, maka ketika sumbunya itu dekat dengan sudut, itu kita pakainya cos theta. Gitu ya. Oke, sekarang momen inersia. Benda yang sedang berotasi memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan gerak rotasinya. Ini mirip sama hukum Newton 1. Jadi kalau ada benda yang sedang bergerak, itu dia akan cenderung tetap bergerak, mempertahankan posisinya. Nah, kalau di momen inersia, dia mempertahankan gerak rotasinya. Nah, oke, ini rumus dari momen inersia. I sama dengan mr kuadrat. Bu, ini kenapa ada banyak mr kuadratnya? Karena ada beberapa momen inersia yang dihitung. Makanya di sini ada sigma m kali r kuadrat. Kalau hanya satu momen inersia yang dihitung, pakainya I sama dengan mr kuadrat. Nah, ini daftar momen inersia dari berbagai benda. Ya, ada yang bentuknya tongkat, pusatnya di tengah, ada yang bentuknya tongkat, pusatnya di ujung, ada yang berbentuk cincin,
ya, tabung cincin, kemudian ini ada yang bentuknya tabung silinder pejal. Kalau pejal itu berarti bagian dalamnya enggak apa ya bahasanya, enggak kosong. Ya, jadi dia full. Kalau teman-teman pernah lihat anak timbangan di warung atau mungkin teman-teman pernah menggunakan timbangan yang masih analitik yang harus ditambahin beban. Nah, itu namanya silinder pejal. Jadi bagian dalamnya juga padat. Kalau dia cincin berarti dia hanya berbentuk ya seperti cincin. Jadi dia silinder tapi bagian tengahnya kosong. Nah, ini inersianya sudah ketentuan dari apa namanya? Dari ininya sendiri dari sananya. Jadi memang diperuntukkan untuk berbagai benda. Ya, jadi rumusnya bisa beda-beda karena bentuk bendanya juga beda-beda. Ya, kalau yang ini untuk bola pejal. Kalau bola pejal tuh berarti kayak bola besi. Berarti kayak kelereng. Ya, dia bentuknya bola tapi bagian dalamnya utuh gitu ya, nggak bolong seperti cincin. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah bola pejal, nah dia bilangnya bola pejal. Berarti teman-teman lihat di apa namanya? Di daftar listnya bola pejal itu I-nya berapa? Oh, 2/5 MR kuadrat. Berarti nanti di sini kita akan menggunakan rumus I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Itu alasannya kenapa pakai rumus yang ini. Kalau di sini nulisnya silinder pejal, maka teman-teman pakainya rumusnya jadi apa kalau dia silinder pejal? Setengah MR kuadrat. Iya, betul, betul, setengah MR kuadrat. Jadi teman-teman menggunakan rumus itu berdasarkan soal. Teman-teman harus tahu dulu bendanya apa, baru teman-teman bisa menggunakan rumusnya. Ya, ini massa 50 kilo berarti M-nya, jari-jari 40 cm berarti R-nya. Jangan lupa satuan pakai MKS. Kilogram udah MKS, sentimeter harus MKS. Tapi sentimeternya harus dirubah ke meter. Nanti sudah dirubah ke meter baru masuk ke perhitungannya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini hubungan antara torsi dengan percepatan sudut. Jadi ada hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Nah, biasanya kita menuliskannya dengan rumus yang ini. Nah, ini. To sama dengan I kali alfa. Di mana to-nya adalah tadi momen gaya, A-nya adalah percepatan sudut. I-nya adalah momen inersi. Ya, tadi momen gaya adalah penyebab suatu benda berputar. Ya, rumusnya I kali alfa. I-nya itu momen inersia. Momen inersia itu yang mana, Bu? Momen inersia itu yang ini. Ya, tergantung bendanya apa. Nah, dikali dengan percepatan sudut dari benda tersebut. Benda tersebut berputarnya, percepatannya berapa. Jadi kan kalau di benda bergerak lurus, kita menyebutnya hanya percepatan. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Percepatan sudut itu apa sih? Sama dengan percepatan pada benda yang bergerak lurus. Tapi ketika dia percepatannya disebut percepatan sudut, berarti itu percepatan yang dilakukan oleh benda yang sedang berputar. Namanya percepatan sudut. Kalau benda lurus, benda gerak lurus namanya kecepatan. Kalau benda yang sedang berputar namanya kecepatan sudut. Gitu. Jadi sudut itu digunakan untuk benda-benda yang bergerak berputar atau berotasi. Tapi pada intinya sama. Cuma karena kalau gerak lurus itu kan ya lurus aja ke depan. Makanya nggak ada sudutnya. Kalau rotasi kan karena berputar pada porosnya sehingga ada sudutnya. Makanya lebih banyak percepatan sudut, kecepatan sudut. Ya. Oke, ini contoh soalnya.
sebuah bola pejal. Oke, bola pejal berarti tadi kita pakainya 2/5 ya, MR kuadrat buat dapat nilai I-nya. Ya, masa 20 kilo berarti M, jari-jari berarti R. Pada tepi bola bekerja dengan gaya. Gaya berarti F. Ya, sehingga bola berotasi pada. Berapakah besar percepatan sudut? Oke, rumusnya kan tadi tau sama dengan I kali alfa. Ya, berapakah percepatan sudutnya? Tau sama dengan I kali alfa. Nah, I ini kan harus kita cari dari sini. Ya, 2/5 kali M kali R kuadrat. Nah, diketahui juga tau ini rumusnya adalah F kali R. Maka kalau kita pecah tau F kali R sama dengan I-nya kita pecah 2/5 MR kuadrat dikali alfa. Gitu. Baru nanti dimasukkan ke dalam perhitungan. F-nya ada, ini F-nya ada. R-nya ada, nih R-nya ada. 2/5 M-nya ini M-nya. R kuadratnya ini. Jangan lupa senti ya. Harus dijadiin meter dulu. Dikali alfa yang ditanya. Berapakah besar percepatan sudut? Nih yang ditanya alfa. Ya, tinggal masukin angkanya. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini ada jenis gerak. Ya. Jadi kalau sebuah benda itu bergerak lurus, teman-teman, itu namanya translasi. Jadi dia geraknya ke depan, mobil bergerak ke depan, gitu itu namanya translasi. Kalau geraknya rotasi, berarti dia berputar di tempat. Jadi kalau teman-teman punya alat farmasi, biasanya alat farmasi yang rotasi itu namanya kenapa ibu tiba-tiba lupa namanya? Itu dia fungsinya untuk memisahkan zat. Ya, jadi misalnya nih kita mau mengecek sel darah merah mau dipisahkan dengan sel darah putih. Nah, kita pakai alat tersebut. Ya, jadi prinsip kerjanya itu dia berputar pada porosnya. Jadi berotasi. Jadi kalau rotasi itu dia berputar tapi dia nggak maju. Ya. Nah, ada namanya menggelinding. Kalau menggelinding itu dia muter sambil dia maju. Jadi kayak kita main bowling, ya, kita lempar, bolanya menggelinding sambil bergerak lurus. Bolanya berotasi sambil bergerak lurus, itu namanya menggelinding. Walaupun dia bentuknya lingkaran, tapi kalau dia geraknya cuma lurus, nggak menggelinding, yang namanya translasi. Ya, atau bendanya lingkaran, dia nggak maju. Dia cuma muter di situ aja, berarti itu namanya rotasi. Nah, kalau dia muter sambil maju, nah itu baru dia gelinding. Ya, itu perbedaan gerak. Oke, keseimbangan benda tegak. Keseimbangan itu adalah keadaan tidak bergerak. Kalau dia termasuk keseimbangan statik. Kalau dia keseimbangan dinamis, itu keadaan bergerak lurus beraturan. Jadi ini masih nyambung-nyambung sama hukum Newton. Ya, di mana syarat keseimbangan itu yang tadi Ibu bilang di awal, sigma F-nya sama dengan 0. Baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Itu keseimbangan titik. Ada lagi namanya keseimbangan rotasi. Jadi ibarat kalau ada beban, misalnya beban yang kita gantungkan pada penggaris, ya, kemudian kita letakkan beban tersebut pada jarak yang sama dengan massa yang sama. Jadi sebelah kirinya 2 kilo, sebelah kanannya
2 kilo. Ya. Nah, kalau dia dalam keadaan lurus, diam, berarti dia dalam keadaan setimbang. Andai kata beban sebelah sini kita majuin aja sebelah sini, misalnya, nah nanti bisa jadi ada perubahan. Entah nanti penggaris ini akan berputar ke kanan, atau dia akan berputar ke kiri. Apalagi kalau kita nambahin beban, misalnya nambahin beban satu sebelah sini. Nah, misalnya nambahin beban 1 kilo di sini. Berarti nanti otomatis penggaris pasti akan berat ke sebelah kiri. Maka dia akan berputar ke arah kiri. Nah, yang dinamakan keseimbangan rotasi itu ketika momen gaya di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu sama. Ya, nilainya sama, makanya dia seimbang. Kalau kiri sama kanannya berat sebelah, seperti yang tadi Ibu bilang, misalnya dia momen gayanya sebelah kiri lebih besar, maka dia akan cenderung berputar ke kiri. Ya, itu yang dimaksud dengan momen gaya berlawanan arah jarum jam, berarti dia yang di sebelah kiri. Karena kalau yang sebelah kiri lebih berat, maka dia akan cenderung ke arah kiri. Kalau dia ke arah kiri kan berarti dia berlawanan jarum jam. Kalau momen gaya arah jarum jam itu yang sebelah kanan. Ya, kalau yang sebelah kanan lebih besar, maka kecenderungan akan berputar ke arah kanan. Kalau dia putarnya ke arah kanan, berarti dia searah jarum jam. Ya, itu keseimbangan rotasi. Oke, sekarang couple. Couple itu pasangan dua gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Nah, itu rumusnya bisa didapatkan dari M itu momen couple-nya, F kali DF itu gaya, D itu jarak antar dua gaya. Jarak antar dua gaya itu berarti panjang batangnya. Ya, jadi D itu bukan diameter. Nah, ketika nilai M-nya positif, berarti putarannya searah jarum jam. Berarti dia akan putar ke kanan. Kalau nilai M-nya negatif, maka dia akan berputar ke kiri atau berlawanan jarum jam. Nah, itu momen couple. Oke, ini keseimbangan benda tegar. Jadi suatu benda benda tegar itu benda yang dianggap tidak mengalami perubahan bentuk jika dikerjakan gaya luar. Contoh, kalau meja kita dorong, mejanya nggak mungkin berubah jadi kursi. Itu namanya benda tegar. Jadi benda-benda yang kalau kita berikan gaya itu dia tidak berubah, itu kita sebutnya dengan benda tegar. Makanya kalau orang yang tegar itu dikasih apapun masalah, tekanan, dia nggak akan berubah. Nah, misalnya kalau tanah liat, contoh tanah liat yang belum jadi barang atau benda, itu ketika masih dalam proses pembuatan, kan kalau kita berikan gaya, dia berubah jadi guci, kita bikin gaya, dia berubah jadi cangkir, misalnya gitu. Itu berarti tidak termasuk dalam benda tegar, karena benda tegar itu kalau diberikan gaya tidak akan berubah bentuk. Syarat suatu benda itu dikatakan benda tegar jika sigma F nilainya sama dengan 0 dan momen gayanya juga sama dengan 0. Nah, itu persyaratan keseimbangan benda tegar. Oke. Sekarang titik berat dan titik massa. Jadi kalau titik berat itu titik di mana suatu benda itu terpusat pada titik tersebut. Kita sebutnya sebagai titik berat. Nah, jadi kalau ini gambar persegi, kita buat diagonal seperti ini. Ya, kemudian kita ketemu titik tengahnya. Nah, ini disebut dengan titik berat. Ya, jadi semua benda itu pasti punya titik berat dan punya titik massa. Ada beberapa benda seperti contoh ini, itu titik beratnya sama dengan titik massanya. Nah, oke.
Ini ada rumusnya, nanti kita masuk contoh soal aja teman-teman biar cepat ya, biar teman-teman nggak bingung ya apa namanya rumusnya. Nah, titik berat itu ada yang benda homogen satu dimensi. Kalau dia satu dimensi berarti dia hanya bentuk persegi, hanya bentuk persegi panjang, segitiga, lingkaran itu namanya satu dimensi. Kalau dia dua dimensi berarti dia apa namanya? Oh sorry, kalau yang satu dimensi itu berarti dia berupa titik. Kalau dua dimensi itu dia berupa persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan seterusnya. Kalau dia tiga dimensi, berarti dia termasuk kubus, balok, bola, gitu ya, kerucut, gitu ya. Jadi dia udah tiga dimensi. Nah, ini kita langsung coba contoh soalnya aja. Ini jangan di sini ya. Ya. Oke. Jadi teman-teman misalnya kita bahas titik pusat dulu. Ini titik 0 kartesius ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Kalau misalnya di sini ada kita gambar persegi. Di sini 4, sisi sebelah sini 4. Berarti titik pusatnya, ya, titik pusatnya kita gambarkan dengan koordinat. Pakai koordinat kartesius. Ya, kalau koordinat berarti dinyatakan dalam X, Y. Bu, kita bisa tahu dari mana itu pusat masanya nilainya berapa? Tadi caranya bisa dengan memberikan diagonal. Nah, di sini nanti berapa? Di sini nanti berapa? Karena titik pusat masanya ada di sini. Titik beratnya. Ya, ada di sini. Nah, pertanyaannya, di sini itu berapa? Di sini itu berapa? Nah, ada beberapa ketentuan yang teman-teman nggak perlu pusing ngitungin. Ya, jadi kalau misalnya dia bentuknya persegi, berarti titik pusatnya itu setengah kali X, ini X, Y ya, Y. Ibu kasih garis aja. Nilai X-nya itu adalah setengah X, nilai Y-nya itu adalah setengah dari panjang sisi Y-nya. Kita coba dulu, ya, biar ibu nggak ngomong panjang, ternyata teman-teman bingung. Berarti kalau ini persegi, koordinat pusatnya kan X, Y. Itu didapat dari nilai setengah dari sisi X-nya. Ya, berarti sini sisi X-nya. Berarti kalau panjang sisi sebelah sini itu 4, berarti setengahnya nilainya berapa? 2, betul. Berarti kalau di Y-nya itu setengah kali Y, sisi sebelah Y itu 4, berarti koordinat Y-nya berapa? 2, betul. Maka 2,2. Ya, itu caranya. Kita lagi ya. Teman-teman harus paham dasarnya dulu sebelum masuk ke perhitungan yang agak panjang. Nah, ini tadi begini ya. X nih. Oke, lagi misalnya. Sekarang coba kalau dia persegi. Kalau persegi dia juga sama. Persegi itu kan ada yang panjang, ada yang lebar. Ya. Oh, jangan panjang sama lebar deh, X sama Y aja. Soalnya takutnya gambar perseginya begini nanti teman-teman keder. Kan kalau begini berarti panjangnya yang ini, lebarnya yang ini. Ya. Oke, kalau yang di persegi panjang sama. Setengah X sama setengah Y. Kalau di sini 4, di sini 6, koordinat pusat itu selalu X, Y, teman-teman bisa nebak nggak berapa titik pusatnya? 3,2.
Betul, pinter. 3,2. Tiganya dari mana? Dari setengah panjang X. Duanya dari mana? Setengah panjang Y. Oke, berarti udah paham ya. Ini masih gampang banget ya teman-teman. Jadi jangan belajarnya jangan pusing-pusing. Tenang-tenang aja. Oke, sekarang lagi. Kalau dia bentuknya segitiga, ya kalau dia bentuknya segitiga, ini kan ada segitiga itu kan ada alas, ada tinggi. Ya, maka kalau alasnya itu ada di sumbu X, maka alasnya setengah kali X. Nah, ini yang agak beda. Kalau segitiga, bukan setengah kali Y, tapi sepertiga kali tinggi. Ya, ini setengah kali alas. Kalau segitiganya bentuknya terbalik, teman-teman. Misalnya begini. Nah, ya, berarti kan alasnya ada di sini. Tingginya ada di sini. Nah, maka berarti kalau di sini, yang setengah A-nya itu disumbu Y. Sepertiganya disumbu X. Berarti kalau misalnya, bentar, ya berarti kalau misalnya segitiganya bentuknya begini. Oke, di sini 6, di sini 9. Pusat massa itu selalu X, Y. Berarti X-nya berapa? 3, pintar. Y-nya berapa? Jadi kalau segitiga itu dia nggak di setengah karena bikin diagonalnya gini. Maaf kalau miring ya. Nah, jadi dia titiknya itu nggak di tengah. Makanya untuk tinggi itu nggak dikali setengah, tapi dikali sepertiga. Berarti kalau tinggi segitiganya itu 9, berarti pusat massanya yang di sumbu Y itu ada di, bingung ya? Kalau tinggi segitiganya 9, berarti sepertiga dari 9 berapa? 3. Iya, 3. Maka dia 3,3. Ini pengecualian khusus buat segitiga. Ya, karena segitiga itu bentuknya nggak seperti persegi ataupun persegi panjang. Yang kalau kita lipat bagi dua, bagi dua, bagi dua, itu bisa dibagi dua semua. Segitiga kan nggak bisa kita bagi dua, cuma bisa kita lipat ke apa namanya, yang arah sumbu Y sama nyilang. Nggak bisa kita lipat dua kalau segitiga. Ya, maka dikali sepertiga. Oke, lagi. Misalnya di sini segitiganya masih begini deh. Segitiganya masih begini. Berarti di sini 4, di sini 12. Berarti X, Y. X-nya berapa? 2 ya, Bu? 2, betul. Y-nya berapa? 4. 4, betul. Itu caranya ya. Jadi tingginya selalu sepertiga, dikali sepertiga. Itu kalau segitiga berdiri. Sekarang kita coba. Kalau segitiganya itu tiduran. Tiduran dong. Nah, prinsipnya sama ya teman-teman. Alas kali setengah, sepertiga kali tinggi. Berarti misalnya di sini 8, di sini itu misalnya
16. Berarti X-nya X, Y. X-nya berapa teman-teman? 8. Berapa? 8. X-nya. Sebentar. 16 bagi 3 nggak enak ya. Nggak ada Mbak Ci. Lagi keluar. 15. Ini 15, maaf. Bukan 16. 15. Yang sumbu X itu kan yang mendatar nih teman-teman. Berarti kalau dia yang mendatar, dia bareng sama tinggi. Makanya di sini Ibu nulisnya bisa terbalik nih. Tidak selalu sepertiga kali sepertiga itu ada di Y. Sepertiganya bisa ada di X juga kalau segitiganya terbalik. Nah, teman-teman tinggal lihat nih. Oh, segitiganya di mana nih? Kalau segitiganya lurus dengan sumbu X, berarti sumbu X-nya yang dikali sepertiga. Berarti sepertiga dari 15 berapa? 5. 5. Y-nya itu alas. Alas itu alas selalu 1/2 kali alas. Berarti Y-nya berapa? 4. 4, betul. Coba lagi. Segitiga, terbalik. Aduh, nggak bagus gambar segitiganya. Oke, di sini misalnya 18. Di sini 6. Berarti pusat X, Y. X-nya berapa? 6. 6, pinter. Y-nya berapa? 3. 3, betul. Udah, berarti udah paham. Ada yang masih bingung atau ada yang mau bertanya, silakan. Ini kita belum masuk perhitungan sama sekali. Kita baru kenalan doang. Cara bikin dan menentukan titik pusatnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Karena kalau teman-teman nggak ngerti ini, nanti pas teman-teman masuk perhitungan, salah semua karena salah menentukan titik pusatnya. Nah, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Atau mau difoto dulu. Jadi ingat ya teman-teman ya, khusus untuk segitiga, sepertiganya itu dikali alas. Dan alas itu, sepertiga dikali tinggi, maaf. Sepertiga dikali tinggi. Dan tingginya itu tidak selalu ada di sumbu X. Atau tidak selalu ada di sumbu Y. Tergantung dari bentuk segitiganya. Ketika teman-teman lihat bentuk segitiga itu, yang tingginya itu sejajar dengan sumbu Y, maka yang sumbu Y yang dikali sepertiga. Ketika teman-teman lihat segitiganya itu, tinggi segitiganya itu sejajar dengan sumbu X, maka sumbu X-nya yang kita kali sepertiga. Khusus buat segitiga aja. Kalau persegi sama persegi panjang itu gampang. Tinggal kali setengah-setengah aja. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, gua hapus ya. Oke. Sekarang versi yang kedua. Kalau bendanya ada 2. Nah, contoh, di bawah sebelah sini ada persegi panjang, kemudian di atasnya ada persegi. Nah, gitu. Nah, ini Ibu kasih garis putus. Saya ini 4, di sini 4, di sini 8, di sini 6. Oke, kalau kayak gini, yang pertama teman-teman cari titik pusat benda satu dulu. Ya, berarti titik 1 itu titik benda 1 X, Y. X-nya berapa teman-teman? Benda 1. Kalau benda 1 berarti lihatnya sebelah sini aja. Nih, dah. Berapa X-nya? 3, pinter. Y-nya berapa? 2. 2, pinter. Nah, sekarang ini masalah ada di sini. Sekarang di titik pusat benda 2. Titik pusat benda 2 kan tadi Ibu bilang dibagi 2 ya.
Kalau dibagi 2 berarti di sini titiknya berapa? Di sini tuh titiknya 2. berapa? 2, betul. Oke. Ini masih gampang ya. X, Y. X-nya sama dengan 2. Nah, permasalahannya di Y. Jadi, kenapa Ibu bilang masalah, teman-teman? Karena kotak lagi. Persegi ini tidak menempel di sumbu 0. Ya, berarti kalau setengahnya itu di sini, berarti angka di sebelah sini itu berapa, teman-teman? 6. 6, pinter. Gitu caranya. Jadi nggak boleh nyebut, oh Bu, sisi sebelah sini kan 4, sisi sebelah sini kan 4. Jadi di sini 2, nggak boleh. Ya, 2 itu dimulainya dari angka berapa? Angka 4. Maka Y di sini kenapa bisa dapat 6? Karena 4 ditambah 2. Karena kotaknya itu dimulai terbang. Gimana Ibu bilangnya ya? Dia tidak menempel di sumbu 0,0. Maka harus dihitung dari dasar pertama dia berdiri. Kan di angka 4 tuh. Nah, baru di sininya 6. Lagi. Sekarang kalau kotaknya di bawah, perseginya di atas. Ini masih kotak sama persegi, kita belum main sama segitiga ya. Kotak sama persegi. Berarti di sini 4, di sini 8, di sini 4, di sini 10. Nah, ayo. Ini 1, ini 2. Berarti titik 1, titik pusat 1. X, Y. X-nya berapa? 2. 2, pinter. Y-nya berapa? 2 lagi. 2, pinter. Oke, sekarang titik yang kedua. Hati-hati, dia terbangnya. Titik yang kedua. X-nya berapa? 4 ya, Bu? X-nya 4, betul. Y-nya berapa? Ini Y yang masalah karena dia terbang. 3 ya, Bu? Nah, ini sisinya kan sebelah sini 3. Kan kalau Ibu bagi. Nah, iya betul 7. Jadi bukan 3. Memang setengah dari 6 itu 3. Tapi dia mulainya dari angka 4. Makanya di sini harus 4 tambah 3. Maka nilai Y-nya 7. Maksudnya. Gimana? Nah, jadi 7. Jadi harus lihat dia mulainya itu dari angka berapa. Ya, coba lagi. Yang di sini. Misalnya, ini kita belum masuk segitiga ya teman-teman ya. Sini kotaknya di sini, terus ada persegi panjangnya di sini. Oke, misalnya di sini 5, di sini 5, di sini 6, di sini 9. Oke, X, Y, titik 1. Ini yang 1, ini yang 2. Oke, berarti titik 1-nya, X-nya berapa, koma berapa coba? Berapa? 2,5, Bu. 2,5, betul. 2,5, betul. Sekarang titik yang kedua. X, Y. X-nya dulu berapa? 3. Pinter. Y-nya berapa? 7. 7, betul. Ada yang masih bingung? Kenapa 7? Karena di 5 ke 4 kan 9. 5 ke 4 9. Salah, maksud Ibu 5 ke 9 itu 4. Kalau kita bagi 2 kan berarti sisa 2. Maka 5 tambah 2 jadinya 7.
Oke. Sekarang kalau misalnya ini coba segitiga ya. Di sini ada kotak, terus segitiga. Segitiganya di atas ya. Hati-hati, dia terbang berarti ya. Oke, berarti di sini 6, di sini 6, di sini 9. Nah, aduh, kok hilang? 9. Oke, ini 1, ini 2. Berarti titik 1, X, Y-nya, X-nya berapa? 3. Betul. Y-nya 3 berapa? lagi. Betul, betul. Sekarang titik yang kedua, X, Y. X-nya berapa? Bu, itu 2, 6 ya, Bu? 3. 2 ini benda 2 maksudnya. 3. 3, betul. Y-nya berapa? Hati-hati. 1 bukan, Bu? 1. Betul, kan 3 sepertiganya 1, betul. Tapi dia terbangnya dari angka berapa? 6, 7. 6, 7, betul. Gitu caranya. Ini mau difoto dulu biar Ibu hapus. Kita tambah contoh lagi. Karena itu harus diulang-ulang supaya mantap, baru bisa masuk hitungan. Oke, Ibu hapus ya. Wah, Ibu hapusnya sebelah sini aja. Ini kan udah ngerti. Oke, kita coba yang segitiga lagi. Itu baru segitiganya di atas. Oh, coba segitiga di atas lagi dulu ya. Oke. Lagi. Ada persegi panjang di bagian bawah. Kemudian ada segitiganya di atas. Aduh, nggak kena. Ya, anggap segitiga ya teman-teman ya. Terus di sini 8. Di sini 4. Di sini 10. Ya, oke. Ini benda 1, ini benda 2. Ya, berarti titik 1 X, Y-nya berapa? 4,2. Pinter, 4,2. Berarti titik 2 X, Y, X-nya berapa? 4, pinter. Y-nya berapa? Hati-hati. Langsung sebut aja angkanya. 5. 5, yakin? 6 bagi 2. 6 bagi 2. 7. 7. Gimana caranya? Coba kasih tahu Ibu. Kan ini ya, Bu? 6. Ini 6 bagi 6. 2. Oke. 6 bagi 3. 1/3 bagi 3, 1. 1 tambah 4. Berapa? 6 bagi 3 kan 2. 6 bagi 3 kan 2. 2 tambah 4 apa 1 tambah 4? 6. 6, pinter. Gitu caranya. Lagi, ini kayaknya masih keder nih. Lagi. Oke, sekarang persegi. Ada segitiga. Terus segitiganya tinggi amat. Di sini 4. Di sini 4. Di sini 13. 13. Nah, 13. Oke, ini 1, ini 2. Berarti T1, X1 kali Y1, X1, X, Y. X-nya berapa? 2. 2, Y-nya? 2. Pinter. T2-nya? X, 2. Y. 2,7 ya, Bu? 2,7, pinter luar biasa. Itu caranya. Udah ngerti? Lagi.
Lagi mulu, Bu. Ya, sabar. Kita belum nidurin segitiganya, tenang, teman-teman. Ada persegi, kemudian segitiganya miring ke sini. Nah, gitu. Ya. Di sini 4, di sini 10. Ya, ini 10. Di sini 4. Awas, hati-hati. T1, ini 1, ini 2. T1, X, Y-nya berapa? 2,2. Pinter. T2-nya, X, Y-nya. Hati-hati, bentar, pelan-pelan. Ini dia, teman-teman, kalau tadi kan dia terbangnya di atas, di sini. Kalau ini dia terbangnya di sebelah kanan. Maka hati-hati dengan sumbu X. Kalau tadi kan hati-hati dengan sumbu Y. Kalau ini hati-hati dengan sumbu X. Berarti yang gampang dulu deh. Sumbu Y-nya berapa? 2, betul. Berarti kira-kira sumbu X-nya berapa? 6 bukan, Bu? Ih, pinter luar biasa. 6, betul. Karena di sini tadi tingginya berapa? Tinggi segitiganya? 6. 6. Dibagi 3. Sama dengan 2. 2-nya ditambah dari 4. Gitu. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Apakah dia ditambahkannya ke atas? Kalau nambahinnya ke atas itu berarti hati-hati dengan sumbu Y. Karena dia terbangnya ke atas, maka harus lihat sumbu Y-nya. Kalau dia digabung ke kanan, berarti teman-teman harus hati-hati sama sumbu X-nya. Nah, coba yang sebelah sini gua hapus. Nih. Coba satu lagi segitiganya. Misalnya ada persegi panjang, terus ada segitiganya kecil. Ya, persegi panjang di sini 6, di sini 9, di sini 8. Ini 1, ini 2. Berarti T1, X, Y. Berapa X, Y-nya? 3,4. 3,4, betul. 3,4. Berarti T2-nya X, Y. Hati-hati. X-nya berapa? Tadi kan Ibu nanya Y dulu 7. yang gampang. Berapa? 7. Ih, pinter luar biasa. Y-nya berapa? 4. 4. Pinter. Udah berarti udah ngerti. Coba kalau Ibu tambahinnya sama-sama persegi ini kan gampang. Misalnya satu persegi panjang, nambah satu kotak persegi di sini. Berarti di sini 6, di sini 10, di sini 4, di sini 8. Oke, berarti titik 1 X, Y-nya berapa? Ini 1, ini 2. 3,4. 3,4. Pinter, luar biasa. T2 X, Y. X-nya berapa? Ntar dulu, Bu. 8. 8. Pinter, luar biasa. Y-nya berapa? 4,8. 4 bagi 2. Hati-hati. 6. Hati-hati, dia terbangnya di kanan. Hati-hati, dia terbangnya di kanan. Kalau dia terbangnya di kanan, teman-teman hanya perlu berhati-hati terhadap sumbu X. Sumbu Y-nya nggak usah. 4 ya, Bu? 2. Ah, 2, pinter gitu. Lagi. Sini persegi
perseginya di sini, persegi panjangnya di sini. Oke, di sini berapa ya? 2, di sini 2, di sini 8, di sini 4. Oke, awas. 1, 2. T1, X, Y. Berapa? 1,1. Pinter, 1,1. T2, X, Y-nya berapa? 2, 6, 6. Bagi 2, 3, 5. Pinter. Y-nya berapa? Nah, itu dihitung. 2 ya, Bu? 2, pinter. Betul. Gitu caranya. Ada yang mau tanya sampai sini, teman-teman? Ada yang mungkin masih bingung atau bertanya-tanya? Ya, begitu. Ya, begitu. Nggak ada yang ngomong, ibu nyaut sendiri. Oke, sekarang masuk hitungan ya. Ibu hapus nih. Ada yang mau tanya lagi sebelum ibu hapus? Nggak Sudah, ada? Bu, sudah. Oke, siap. Sekarang kita masuk perhitungannya. Berapakah titik pusat massa kalau dia bendanya ada 2? Tadi kan titik pusat massanya per 1. Ya, kita identifikasinya per 1. Tapi kalau ini langsung 2. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Ya, persegi panjang, kemudian ada kotak di atasnya. Oke, ini 6, ini 4, kemudian di sini 4, di sini 8. Oke, ini benda 1, ini benda 2. Berarti titik 1, X, Y-nya berapa? 3,2. Pinter, 3,2. T2, X, Y-nya berapa? 2. X-nya 2 ya, Bu? X-nya 2, betul. 4 bagi 2, 6. Pinter. Luar biasa, cuma di sini 4 bagi 2, 6 ya. Luar biasa, betul ya. Nah, maka di sini teman-teman kita udah dapat nih nilai X pada benda 1, nilai Y pada benda 1, nilai X pada benda 2, nilai Y pada benda 2. Maka kita udah boleh masuk perhitungan. Ya, rumusnya titik pusat X itu rumusnya X1 dikali A1, A itu luas. Ya, ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Oke, kita XX kan kita udah punya. Berarti nih tinggal cari luasnya dulu. Berarti kalau dia A1 luasnya berapa yang ini? Kalau luas nggak ada hubungannya sama kartesius. Hubungannya dengan berapa sisi-sisinya? Panjang persegi 4 kali 6 ya, Bu? 4 kali 6, betul. Berarti 24. 4 kali. Oke, berarti A2-nya berapa luasnya? Persegi, sisi kali sisi. Ingat kalau luas nggak ada hubungannya sama kartesius. Kalian jangan puyeng. Sisi sebelah sini berapa, sisi sebelah sini berapa. Udah itu, dikali. 16 ya, Bu? 16, betul ya, 16. Nah, ini Ibu tulis biar teman-teman yang masih bingung bisa mengulang ya. Berarti ini 4 kali 4 ya. Di sini 4, di sini 4, makanya 4 kali 4. Kalau di sini 6, di sini 4, makanya 6 kali 4. Oke, tinggal masukin angkanya. X1-nya 3. Nih dapat dari sini ya.
X1 3 kali A1 24. Ditambah X2-nya yang ini. Berarti 2 dikali 16. Dibagi 24 ditambah 16. 3 kali 24. 2, 3, 72 ya. 72. 2 kali 16. 2, 3, 2. Betul. 24 tambah 16. 40, betul. Berarti 104 bagi 40. Berapa tuh? 2, berapa tuh? Coba tolong dihitung. 2,6. Maka X pusatnya antara dua benda itu ada di titik X 2,6. Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Ini belum selesai. Oke, sekarang kita cari Y pusatnya. Y pusatnya rumusnya sama teman-teman sama ini, cuman yang X ganti Y. Jadi Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2. Sama dengan, kok sama dengan, dibagi, maaf lupa. A1 ditambah A2 sama dengan, Y1-nya berapa? 2. Betul, 2 kali 24 ditambah 6. ya, 6 kali 16 bagi 40 tadi ya. Nih ya. Apa mau dijabarin dulu? Jangan ya, nanti bingung ya. Jabarin dulu. Oke, berarti dikali 24 ditambah 16. Ups, 16. 2 kali 24 48. 48. 6 kali 16 96. 96, betul. 24 tambah kenapa Ibu nulis ini? Iya, 40. Ibu kerajinan. Mana ya 40? Lagi 40. 48 tambah 96. 144. Betul, 144. Bagi 40. Berarti 3, berapa maaf? Nah, Oh, 3,6. Ini adalah YP-nya. Maka koordinat kedua benda, titik pusat dua buah benda itu X, Y. XP, YP. Berarti titik pusatnya itu adalah 2,6, Ibu bikin begini biar nggak bingung ya. 3,6 gitu. Dah, ini baru namanya selesai. Ada yang mau tanya? Silakan. paham Bu. Oke, siap. Oke, nah ya. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman ujian, ya, teman-teman harus lihat dulu gambarnya dengan baik, terus bikin koordinat kartesius per bendanya, baru nanti masuk ke dalam rumus. Karena ini rumusnya sama ya teman-teman. Jadi maksudnya nggak banyak rumus yang teman-teman perlu hafal. Jadi tinggal X-nya diganti sama Y-nya. Kalau kita mau cari koordinat Y pusatnya. Ya, kayaknya habis ini selesai. Oh ini jadi gini, gimana Ibu bilangnya? Ibu jelasin dari sini aja. Jadi teman-teman, yang membedakan antara tadi titik pusat 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, itu hanya ada di sini aja teman-teman. Nih, di sini. Jadi kalau dia, pusatnya 2 dimensi, pakainya luas. Kalau dia bendanya 3 dimensi, berarti di sini pakainya volume.
Itu aja bedanya, tapi intinya semuanya sama. Ya, jadi yang AA ini diganti jadi volume kalau dia 3 dimensi. Nah, ini yang tadi ini ya. Ini ada VV-nya itu sama aja. Langkahnya sama kayak tadi. Jadi kalau teman-teman Bu yang lihat ini ya nggak apa-apa. Berdasarkan yang tadi Ibu ajar juga bisa dipakai ya. Ini cuman basic dasar teman-teman aja supaya kalau misalnya tiba-tiba lupa ada patokan ngerjainnya. Ini kayaknya ada contoh soal. Nah, ini ada contoh soalnya juga teman-teman kalau mau misalnya lupa mau dikerjakan patokannya dari sini nggak apa-apa. Atau dari tadi teman-teman udah catat boleh. Nah, ini yang tadi Ibu cerita ya teman-teman. Jadi kalau persegi, persegi panjang, jajar genjang itu semuanya setengah kali luasnya. Ya. Nah, kalau di jajar genjang itu ada tinggi, maka dia setengah kali tinggi. Beda dengan segitiga. Tadi kalau segitiga sepertiga kali tinggi. Biasanya soal Ibu bikinnya hanya persegi, persegi panjang sama segitiga. Kalau kita udah masuk ke sini teman-teman, ini udah masuk volume. Ya, jadi ini ada silinder, ada limas, kerucut, setengah bola itu udah masuk ke 3 dimensi. Nanti kalau ujian yang Ibu keluarin yang 2 dimensi aja. Ya, seputar persegi, persegi panjang, segitiga. Oh, oke. Ini jenis-jenis kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu ada 3 jenis. Ada yang stabil, ada yang labil, ada yang netral. Kalau stabil itu ibarat kelereng dalam mangkok. Jadi kalau mangkoknya kita gerakin ke kanan, maka kelerengnya akan ke kanan. Kita gerakin ke kiri, kelerengnya akan ke kiri. Kalau mangkoknya kita diemin, kelerengnya akan kembali ke dasar mangkok. Itu dia stabil. Kalau dia labil, seperti kelereng di atas mangkok. Kalau mangkoknya kita geser ke kanan, maka dia akan gelinding ke kanan. Dan gak bisa balik lagi, ya udah selesai gitu. Jadi kalau dia udah ke kanan, ya udah. Kalau dia udah ke kiri, ya udah. Berarti nggak bisa balik lagi. Beda dengan kalau dia keseimbangan stabil. Kalau dia keseimbangan netral, itu kalau ada gaya luar yang bekerja, itu dia hanya bergeser saja. Ya, jadi hanya bendanya saja yang bergeser. Itu jenis keseimbangan. Oh, udah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Cukup, Bu. Oke, siap. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, mungkin materi kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.